Dia adalah seorang gadis kecil bernama Nisa. Hidup yang sederhana serba kekurangan. Ia bertemu dengan seorang kakek tua yang tergeletak di gang kecil. Tanpa basa-basi Nisa langsung menolongnya. Namun setelah itu apa yang terjadi? Saksikan cerita yang menyentuh hati ini hingga akhir. Dan jangan lupa subscribe channel ini karena dukungan Anda sangat penting untuk perkembangan channel ini. Di sudut gang sempit yang penuh dengan tumpukan sampah, seorang gadis kecil bernama Nisa mengais sisa-sisa kehidupan. Setiap hari, dengan tubuh yang kurus dan pakaian lusuh, ia berjalan menyusuri jalanan kumuh di pinggiran kota, mencari kardus, botol plastik, atau apapun yang bisa dijual untuk mendapatkan uang. Pagi itu, udara dingin menusuk kulitnya, tetapi ia tetap gigih mendorong gerobaknya yang sudah reyot. Di tengah kesibukannya memilah-milah tumpukan kardus di sudut gang, matanya tiba-tiba menangkap sesuatu yang tak biasa. Apa itu? Gumamnya pelan sambil mendekat. Di balik tumpukan kardus, terlihat sosok seorang kakek tua tergeletak. Wajahnya pucat dan tubuhnya hampir tertutup debu. Nisa berhenti sejenak, tertegun. Apakah dia masih hidup? Pikirnya sambil mencoba mengamati dada sang kakek yang naik turun pelan, tanda ia masih bernapas. Dengan langkah ragu, Nisa mendekat. Kakek baik-baik saja? Tanyanya sambil menggoyangkan bahu sang kakek pelan. Namun, tak ada respons. Hatinya mulai diliputi kecemasan, tetapi ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa meninggalkan kakek di sini, bisiknya kepada dirinya sendiri. Dengan tangan kecilnya, ia berusaha menggeser tubuh kakek itu agar lebih nyaman, tetapi tubuh sang kakek terasa berat dan dingin. Nisa menghela napas panjang. Aku harus membawa kakek pulang, katanya dengan tekad yang kuat. Nisa memandang gerobaknya yang penuh dengan barang-barang bekas, kemudian melihat sang kakek yang masih tak sadarkan diri. Aku harus mengosongkan ini dulu, katanya sambil mulai memindahkan kardus dan botol plastik ke pinggir jalan. Setelah memastikan gerobaknya cukup kosong, ia kembali ke sisi kakek itu. Dengan susah payah, ia mengangkat tubuh sang kakek yang terasa berat untuk ukuran tubuh kecilnya. Kakek, aku tidak sekuat ini, tapi aku akan coba, katanya dengan suara lirih, hampir seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya ia berhasil meletakkan tubuh kakek itu di atas gerobaknya. Peluh bercucuran di dahinya, tetapi ia tidak menyerah. Dengan langkah perlahan, ia mulai mendorong gerobak itu menyusuri gang sempit. Jalanan berbatu dan penuh genangan air membuat langkahnya semakin berat. Beberapa orang yang lewat hanya menatap tanpa memberikan bantuan. Anak kecil ini membawa orang tua? Apa yang dia lakukan? Bisik salah seorang warga yang kebetulan melihat. Namun, Nisa tidak peduli. Tekadnya untuk membantu sang kakek lebih besar daripada perasaan malu atau takut dihakimi. Di tengah perjalanan, seorang ibu penjual gorengan memanggilnya. Nisa, apa yang kamu lakukan? Itu siapa? Tanya ibu itu dengan nada bingung. Nisa berhenti sejenak, mengusap keringat di dahinya. Ini kakek yang aku temukan di tumpukan kardus. Bu, aku pikir dia butuh bantuan, jawab Nisa dengan suara pelan. Ibu penjual gorengan itu hanya mengangguk, merasa terharu dengan kebaikan hati gadis kecil itu. Kalau kamu butuh apa-apa, panggil saja, ya, katanya sambil menyerahkan sepotong pisang goreng kepada Nisa. Terima kasih, Bu, jawab Nisa sambil melanjutkan perjalanannya. Setibanya di rumah, yang tak lebih dari gubuk kecil dengan atap bocor dan dinding dari anyaman bambu, Nisa segera membawa kakek itu masuk. Kakek, aku tahu ini bukan tempat yang nyaman, tapi ini lebih baik daripada di jalan, katanya pelan sambil membaringkan kakek itu di atas kasur tipis yang sudah penuh tambalan. Setelah memastikan kakek itu berbaring dengan posisi yang nyaman, Nisa segera mengambil kain basah untuk membersihkan wajah dan tangan sang kakek yang kotor. Kakek, aku akan merawatmu sampai kamu sembuh, katanya dengan nada penuh keyakinan. Malam itu, Nisa duduk di sudut ruangan, memandangi sang kakek dengan cemas. Ia berharap kakek itu segera sadar. Di tengah keheningan malam, suara rintikan hujan mulai terdengar di atas atap rumahnya. Beberapa tetesan air mulai masuk melalui lubang di atap, tetapi Nisa tak peduli.
Ia hanya ingin memastikan bahwa kakek itu aman dan hangat. Semoga kakek cepat sadar, gumamnya sambil menarik selimut usang yang menutupi tubuh kakek itu. Seminggu telah berlalu sejak Nisa membawa kakek itu ke rumahnya. Setiap hari, ia membersihkan tubuh sang kakek, memberikan air putih, dan menyalakan api kecil untuk menghangatkan ruangan. Di tengah keterbatasannya, Nisa tetap berusaha melakukan yang terbaik. Hingga suatu pagi, saat ia sedang membersihkan lantai, terdengar suara lemah dari belakangnya. "Di mana aku?" tanya sang kakek dengan suara parau. Nisa terkejut dan segera berbalik. "Kakek!" Akhirnya kakek sadar, katanya dengan senyum lebar. Kakek itu memandang sekeliling dengan bingung. "Aku, siapa kamu?" tanyanya lagi. Nisa duduk di dekatnya, memberikan segelas air. "Saya Nisa, Kek. Saya menemukan kakek di gang sempit beberapa hari yang lalu. Kakek pingsan di sana, jadi saya bawa ke rumah saya," jawabnya dengan lembut. Sang kakek menatap Nisa dengan mata yang berkaca-kaca. "Kenapa kamu mau membantu orang tua seperti aku? Padahal kamu sendiri kelihatannya susah," ujarnya pelan. Nisa tersenyum. "Kakek butuh bantuan, dan saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar," jawabnya sambil menggenggam tangan sang kakek. Hari itu menjadi awal dari percakapan panjang antara Nisa dan sang kakek. Meskipun tubuhnya masih lemah, kakek itu mulai menceritakan sedikit tentang dirinya. "Namaku Hasan. Aku dulunya seorang pedagang, tapi hidupku berubah setelah bangkrut. Aku kehilangan semuanya, termasuk rumah dan keluarga," katanya dengan suara penuh kesedihan. Nisa mendengarkan dengan seksama, matanya menunjukkan rasa simpati yang mendalam. "Kakek pasti sudah melalui banyak hal berat," katanya pelan. Pak Hasan mengangguk. "Tapi melihat kebaikanmu, aku merasa ada harapan baru dalam hidupku." "Terima kasih, Nak," katanya sambil menggenggam tangan Nisa dengan lemah. Gadis itu tersenyum dan berkata, "Kakek tidak perlu berterima kasih. Saya hanya melakukan yang saya bisa." Malam itu, Pak Hasan tidur lebih nyenyak daripada malam-malam sebelumnya, sementara Nisa duduk di sudut ruangan, berdoa agar hidup mereka bisa menjadi lebih baik di masa depan. Hari-hari berlalu dengan penuh kesederhanaan, tetapi juga kehangatan. Pak Hasan yang kini mulai pulih, mengamati bagaimana Nisa menjalani hidupnya. Setiap pagi, gadis kecil itu pergi keluar rumah untuk memulung barang-barang bekas. Namun, sebelum pergi, ia selalu memastikan bahwa Pak Hasan sudah sarapan. "Kek, saya tinggalkan nasi sama sayur ya. Jangan lupa makan," ujar Nisa suatu pagi sambil meletakkan sepiring nasi sederhana di meja kecil mereka. Pak Hasan tersenyum lemah. "Terima kasih, Nak. Kamu perhatian sekali," katanya sambil mengusap kepala Nisa. Gadis itu hanya tersenyum dan berlalu dengan gerobaknya yang reot. Sementara itu, Pak Hasan mulai belajar kembali berjalan meski tubuhnya masih terasa lemah. Ia merasa tidak ingin terus menjadi beban bagi Nisa. Suatu hari, saat Nisa pulang dari memulung, ia menemukan Pak Hasan sedang memperbaiki atap rumah yang bocor. "Kakek, kenapa naik-naik? Itu bahaya," seru Nisa panik. Pak Hasan hanya tertawa kecil. "Kakek tidak bisa terus duduk diam sementara kamu bekerja keras. Aku ingin membantu," jawabnya. Nisa mendesah pelan. "Kalau begitu hati-hati, Kek," ujarnya sambil membantunya dari bawah. Semakin hari, hubungan antara Nisa dan Pak Hasan semakin erat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di malam hari, berbicara tentang banyak hal. Suatu malam, di bawah cahaya lampu minyak yang redup, Pak Hasan bertanya, "Nisa, apa cita-citamu?" Gadis itu terdiam sejenak sebelum menjawab, "Saya ingin jadi guru, Kek, tapi rasanya itu cuma mimpi." Pak Hasan menatapnya dengan penuh haru. "Kenapa kamu berpikir begitu?" Nisa menghela napas. "Karena hidup saya begini, Kek. Saya bahkan tidak tahu apakah bisa terus sekolah." Mendengar itu, Pak Hasan merasa hatinya teriris. Ia bertekad untuk melakukan sesuatu agar mimpi Nisa bisa terwujud. "Jangan pernah menyerah, Nak. Kadang, keajaiban datang di saat kita tidak menduganya,"
kata Pak Hasan sambil menggenggam tangan Nisa. Setelah beberapa minggu, kondisi Pak Hasan semakin membaik. Tubuhnya yang dulu lemah kini mulai kuat kembali. Suatu pagi, ia berbicara dengan Nisa dengan nada serius. "Nisa, kakek harus pergi," katanya tiba-tiba. Nisa yang sedang menyapu halaman terdiam dan menatapnya dengan mata terbelalak. "Kenapa, kek? Apa saya salah?" tanyanya panik. Pak Hasan tersenyum dan menggeleng. "Bukan begitu, Nak. Kakek harus menyelesaikan sesuatu yang penting. Tapi kakek janji, ini bukan perpisahan selamanya." Mata Nisa berkaca-kaca, tetapi ia mencoba tersenyum. "Kalau begitu, hati-hati ya, kek," katanya pelan. Pak Hasan mengangguk sambil mengusap kepala Nisa. Ia meninggalkan rumah kecil itu dengan berat hati, tetapi penuh tekad untuk kembali dengan membawa perubahan. Beberapa minggu setelah kepergian Pak Hasan, kehidupan Nisa kembali seperti biasa. Ia bekerja keras memulung dan menjaga rumah kecil mereka. Hingga suatu hari, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumahnya. Nisa yang sedang menyapu halaman tertegun. Dari mobil itu, turun dua pria berjas rapi. "Apakah ini rumah Nisa?" tanya salah satu dari mereka dengan nada sopan. Nisa mengangguk pelan. "Iya, saya Nisa. Ada apa ya?" tanyanya bingung. Salah satu pria tersenyum dan berkata, "Kami diminta menjemputmu. Ayo ikut kami, Nisa." Gadis itu terkejut. "Menjemput saya? Kemana?" tanyanya lagi. Pria itu hanya menjawab, "Nanti kamu akan tahu. Ini adalah permintaan dari seseorang yang sangat peduli padamu." Setelah perjalanan panjang, mobil itu akhirnya berhenti di depan sebuah rumah besar yang megah. Nisa tertegun melihat pemandangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pintu besar rumah itu terbuka, dan di sana berdiri Pak Hasan dengan senyum lebar. "Selamat datang, Nisa," katanya hangat. Gadis itu menatapnya dengan mata penuh kebingungan. "Kakek Hasan? Ini rumah kakek?" tanyanya. Pak Hasan mengangguk. "Iya, Nisa, ini rumah kakek. Sebenarnya, kakek adalah seorang pengusaha yang kehilangan segalanya. Tapi kini kakek mendapatkan kembali kehidupan kakek. Dan sekarang, kakek ingin kamu menjadi bagian dari keluarga kakek," katanya dengan mata berkaca-kaca. Nisa tak mampu berkata-kata. Ia hanya memeluk Pak Hasan sambil menangis haru. "Terima kasih, kek. Terima kasih untuk segalanya," bisiknya. Saat Nisa memasuki rumah besar itu, ia melihat berbagai barang mewah yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Lampu gantung kristal bergoyang lembut di langit-langit tinggi, sementara dinding berhiaskan lukisan-lukisan indah. Langkah kaki Nisa terasa gemetar. Ia merasa seperti berada di dunia yang sama sekali berbeda. Pak Hasan memegang tangannya dengan lembut. "Nisa, ini rumah kita sekarang," katanya hangat. Nisa memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. "Kakek, ini semua terlalu indah. Apa aku pantas berada di sini?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak Hasan tersenyum dan menjawab, "Tentu saja, Nisa. Kau adalah anak kakek sekarang. Jangan pernah merasa tidak pantas. Semua ini adalah milikmu juga." Nisa hanya bisa mengangguk pelan sambil menggenggam tangan Pak Hasan erat-erat. Hari itu, kehidupan Nisa berubah seketika. Hari-hari berikutnya, Nisa mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Ia kini memiliki kamar sendiri dengan tempat tidur empuk dan jendela besar yang menghadap taman bunga. Setiap pagi, ia terbangun dengan cahaya matahari yang masuk melalui tirai transparan. Namun, meski tinggal di rumah mewah, Nisa tidak pernah melupakan kehidupannya dulu. Ia masih sering membantu pekerja rumah tangga membersihkan halaman atau merapikan ruangan. Pak Hasan suatu hari melihat Nisa sedang menyapu taman. "Nisa, kau tidak perlu melakukan ini. Sekarang kau sudah tidak perlu bekerja seperti dulu," katanya. Nisa tersenyum dan menjawab, "Kakek, saya sudah terbiasa bekerja. Saya tidak ingin melupakan bagaimana rasanya berusaha keras." Mendengar jawaban itu, Pak Hasan merasa bangga. Ia melihat bahwa meski kini Nisa memiliki segalanya, ia tetap rendah hati dan bersyukur. Suatu malam,
Pak Hasan memanggil Nisa ke ruang kerjanya. Di meja, terdapat beberapa map dokumen dan buku catatan. Nisa, ada yang ingin kakek bicarakan, katanya serius. Nisa duduk di kursi di depan meja itu, sedikit gugup. Ada apa, kek? Tanyanya. Pak Hasan menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, kakek ingin memastikan masa depanmu. Kakek sudah mendaftarkanmu ke sekolah terbaik di kota ini. Kau akan mulai belajar minggu depan. Mata Nisa melebar. Sekolah? Tapi, aku tidak pernah bermimpi bisa sekolah di tempat seperti itu, ujarnya dengan nada ragu. Pak Hasan tersenyum hangat. Nak, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan terbaik. Kau memiliki potensi besar, dan kakek ingin kau meraih semua impianmu. Jangan khawatir soal biaya atau apapun. Kakek akan mendukungmu sepenuhnya, katanya tegas. Air mata menetes di pipi Nisa. Terima kasih, kek. Aku akan belajar dengan sungguh-sungguh, janjinya. Minggu pertama di sekolah baru menjadi tantangan besar bagi Nisa. Ia merasa canggung berada di antara teman-teman sekelasnya yang berasal dari keluarga kaya. Namun, ia tidak membiarkan rasa minder menghalanginya. Ia belajar dengan tekun dan selalu mendengarkan setiap pelajaran dengan penuh perhatian. Aku harus membuktikan kepada kakek bahwa aku pantas mendapatkan ini, pikirnya setiap kali merasa kesulitan. Suatu hari, seorang guru memujinya di depan kelas. Nisa, pekerjaan rumahmu luar biasa. Kau benar-benar bekerja keras, katanya. Teman-teman sekelasnya mulai melihat bahwa Nisa bukan hanya anak baru, tetapi juga anak yang cerdas dan rajin. Lambat laun, ia mulai mendapatkan teman-teman baru yang menghargai usahanya. Ketika pulang ke rumah, ia menceritakan semuanya kepada Pak Hasan. Kakek, hari ini aku dipuji guru, katanya dengan senyum lebar. Pak Hasan tersenyum bangga. Kakek tahu kau bisa, Nisa. Teruslah berusaha, katanya sambil mengusap kepalanya. Hari itu, Nisa menyadari betapa besar perubahan dalam hidupnya. Dari seorang gadis kecil yang memulung di gang sempit, ia kini menjadi seorang siswa di sekolah bergengsi, tinggal di rumah besar dengan seorang kakek yang penuh kasih. Suatu malam, saat mereka duduk di teras rumah, Nisa berkata, kakek, terima kasih sudah memberikan semua ini untukku. Aku tidak tahu bagaimana hidupku tanpa kakek. Pak Hasan menatap bintang-bintang di langit dan menjawab, Nisa, kau adalah berkat dalam hidup kakek. Kebaikanmu saat itu mengubah segalanya. Ingatlah, nak, kebaikan yang kita tanam akan selalu kembali kepada kita, bahkan dengan cara yang tidak pernah kita duga. Malam itu, mereka berbagi tawa dan cerita, merayakan keajaiban hidup yang mempertemukan mereka. Kini, Nisa dan Pak Hasan menjalani hari-hari mereka dengan penuh syukur dan kebahagiaan, membuktikan bahwa kasih sayang dan kebaikan hati bisa mengubah hidup siapa saja.